suatu kehormatan bagi kami mengingat bahwa di Kementerian inilah pembuatan aturan bagi pemenuhan, pelindungan, dan pemaduan HAM dipusatkan. Jika pelaporan aksi-aksi HAM dari seluruh provinsi berjalan lancar, FNF pun tentu ikut senang mengingat bahwa ada kontribusi kecil kami dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan baru ini sehingga penerapan kriteria dan indikator KKP HAM yang baru bisa dilaksanakan. Akhir kata, selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga dengan kegiatan ini Kanwil Kemenkumham di Provinsi Papua Barat siap mendampingi dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam implementasi peraturan Menteri Hukum dan HAM dan seluruh pemerintah kabupaten dan kota siap melaksanakan Kemenkumham nomor 22 serta mampu mengatasi berbagai kendala yang selama ini dihadapi pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pelaporan aksi-aksi HAM di daerah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Almut. Jadi memang FNF ini adalah suatu organisasi di Jerman yang telah banyak membantu Direktur Jenderal HAM untuk memberikan pendidikan mengenai berbagai hal terkait HAM, terutama juga Kabupaten Kota Peduli HAM. Oh ya, sebelumnya ini mohon maaf Pak Andi, saya lupa Andi mutakin, saya lupa jawab Pak. Baru lihat. Selamat pagi Pak Andi, jadi nanti beliau ini akan jadi narasumber juga. Jadi nanti acara ini akan terdiri dari 3 pemaparan, yaitu dari Ibu Direktur Kerjasama HAM, kemudian dari Ibu Kasubdit Kerjasama Dalam Negeri dan Ranah Wilayah 2, Ibu Sofia Alatas, dan juga dari Pak Andi. Sedianya setelah ini akan diisi dengan sambutan kunci dari Bapak Dirjen, cuma karena diundur jam 9, jadi mungkin langsung kita masuk ke acara pemaparan pertama, mungkin kepada Ibu Direktur Kerjasama HAM, Ibu Hajirati, dipersilakan Bu. Ya, terima kasih. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Almut, sehat-sehat Ibu, kemudian Bu Anung, kemudian teman-teman di Kanwil Papua Barat, khususnya di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Ini kemana Pak Alexnya? Tadi barusan saya telepon, katanya siap-siap hadir, mana dia? Tolong ya, nanti ada Pak Dirjen, jangan sampai nggak ada Kadifyankumnya. Jadi catatan kami nanti di pusat. Kemudian yang saya hormati juga narasumber berikutnya Pak Andi Mutakim, dan ini ada satu dari Bapeda Manokwari, Pak Laude. Selamat pagi. Ya, kemudian ada dari Bapeda Fakfak, kemudian juga ada Bapeda. Selamat pagi Bu. Ya, dari Kabupaten Tambrau. Dan mungkin nanti sebagian nanti akan menyusul ya. Dan ini ada dari Humas Pak Roni ya, siapa Yusuf dari Humas? Yosi Bu. Oh Yosi. Ya Bu. Namanya Yusuf Bu, dipanggil Yosi. Makanya saya bilang ini Yusuf apa Ya, Bu? Bu. Kemarin kita baru itu ya dari Surabaya. Ada 13 kabupaten kota sebenarnya di Papua Barat ini, tapi mungkin barangkali karena memang kondisi cuaca, saya dengar lagi sedang hujan deras, ini mungkin terganggu sambungan internetnya, tapi mudah-mudahan akan bergabung sesegera mungkin. Satu persatu ini juga ada sekretariat bagian hukum dari Setda Fakfak juga ada. Ya, nanti mungkin menyusul. Baik, Sera, mungkin Sera bisa Siap Bu. slide Ibu, tolong. Ya, alhamdulillah ya pada pagi hari ini semua dalam keadaan sehat.
semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa mengikuti kegiatan sosialisasi Permen Kumham KKP-HAM nomor 22 tahun 2021 sebagai pengganti Permen 34 tahun 2016 dan Permen 23 ya tahun 2013 ya. Mama gelap. Ya. Hujan kapan di Wosi, hujan besar? Iya. Iya Bapak, hujan besar di sana ya. Baik, ini sudah mulai memasuki musim penghujan. Lanjut, share. Kita langsung ke peran negara terhadap hak asasi manusia. Ya, seperti kita ketahui bahwa amanat hak asasi manusia adalah amanat konstitusi yang ada di pasal 28A sampai 28J, tapi khususnya mengenai tanggung jawab negara terhadap penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia serta pemenuhan itu ada di pasal 28I ayat 4. Nah, di sini negara berkewajiban untuk melindungi, yaitu memastikan bahwa orang lain tidak melanggar atau menghalangi akses terhadap hak asasi manusianya. Kemudian juga negara berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, dan negara juga berkewajiban untuk memenuhi ya, atau dalam hal ini mengambil tindakan-tindakan untuk memfasilitasi penikmatan hak asasi manusia dengan lebih baik. Nah, inilah di sisi pemenuhan ini adalah negara, bagaimana kemudian pemerintah daerah ini melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi atau memfasilitasi hak asasi manusia tentunya kepada masyarakat. Ya, lanjut. Ya, di Direktorat Kerjasama HAM ini kami mempunyai tugas dalam hal program Ranham dan KKP-HAM. Ya, program Ranham dan KKP-HAM ini adalah sesuatu yang memang saling berkaitan, karena nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Kasubdit bahwa ada kaitannya Ranham nanti dengan KKP-HAM, dan dua program ini juga semua dengan Perpres atau peraturan yang baru. Untuk Ranham dengan Perpres yang baru, yaitu Perpres nomor 53 tahun 2021 yang baru saja ditandatangani oleh Bapak Presiden pada tanggal 8 Juni yang lalu. Kemudian untuk KKP-HAM juga adalah Permen Kumham yang baru nomor 22 tahun 2021 yang ditandatangani pada bulan April atau Mei ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah dua peraturan yang baru yang memang kemarin sudah diluncurkan ya, khususnya untuk Ranham dan KKP-HAM ini juga sudah diluncurkan oleh Bapak Menteri ya kurang lebih 2 atau ya mungkin 1 bulan yang lalu lah, Agustus kalau tidak salah ya. Kemudian untuk KKP-HAM juga ini sudah diterbitkan, hanya saja mungkin pelaksanaannya belum bisa kita laksanakan untuk tahun ini karena ada beberapa pertimbangan, khususnya karena kondisi daripada COVID-19 yang sudah melanda dunia dan memang belum bisa masih ada gitu, masih menjadi pandemi di Indonesia. Baik, lanjut. Ya, lanjut Sarah. Ya, KKP-HAM ini ada 3 dasar hukum. Ini maaf tadi mungkin saya salah sebut di nomor 24 ya, ternyata nomor 25 tahun 2013 ini dasar hukum yang pertama terkait dengan KKP-HAM. Kemudian di 2016 juga diterbitkan kembali nomor 34, mungkin hasil revisi dari Permen Kumham 25. Kemudian di tahun ini 2021 nomor 22. Nah, nanti ada beberapa perbedaan daripada Permen Kumham tersebut, khususnya untuk Permen Kumham yang baru, yang sekarang ini atau yang existing yang akan kita pakai sekarang ini.
karena banyak sangat signifikan perubahannya, khususnya pada indikator, kemudian juga pada hak-hak yang akan dinilai. Kalau misalnya di Permenkumham yang lama nomor 34 tahun 2016 itu 7 hak, kemudian di Permenkumham yang baru ini menjadi 10 hak terbagi dalam 2 kelompok hak besar, yaitu hak sipil politik dan hak sosial ekonomi dan budaya. Nah, ini juga nanti akan lebih detail, lebih lanjut akan dijelaskan pada narasumber berikutnya. Tujuan daripada KKP-HAM ini adalah memotivasi pemerintah daerah kabupaten kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, atau kita singkat P5HAM. Ya, jadi ini memang tujuan utamanya adalah agar para pemerintah daerah ini ada termotivasi dalam pelaksanaan yang menjadi kewajiban atau yang menjadi amanat daripada konstitusi di pasal 28I ayat 4 yang sudah menjadi tanggung jawab daripada pemerintah atau kita semua. Pemerintah itu ya termasuk kita sebagai ASN yang ada di pemerintah daerah, pusat, kementerian, dan lembaga. Kemudian juga mengembangkan sinergitas satuan kerja, perangkat daerah, dan instansi vertikal dalam rangka penghormatan atau dalam rangka P5HAM ini. Jadi bagaimana nanti ada sinergi antara instansi vertikal, misalnya pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, kemudian bisa berkoordinasi dengan Kementerian Agama, bisa berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Nanti ini terkait dengan data-data yang diperlukan terkait nanti dalam hal pelaksanaan KKP-HAM ini. Karena data-datanya ada di masing-masing OPD, dan di OPD itu kadang-kadang datanya itu ada di instansi vertikalnya. Kemudian juga memberikan penilaian terhadap struktur, proses, dan hasil capaian kinerja kabupaten kota dalam rangka P5HAM. Jadi ini kita nilai adalah capaian kinerjanya. Bagaimana pemerintah daerah ini melaksanakan amanat konstitusi di pasal 28I ayat 4 tadi yang menjadi tanggung jawab kita semua sebagai ASN di pemerintahan terkait pelaksanaan P5HAM. Dan ini adalah standar pelayanan yang minimum ya. Jadi tidak ada pembedaan antara misalnya di Jawa yang banyak kabupaten kota dan di misalnya di beberapa daerah yang sedikit kabupaten kotanya. Tapi ini dilaksanakan secara umum karena ini adalah standar minimal yang dapat dilaksanakan oleh semua pemerintah daerah. Nah, kemudian sasarannya tetap masih 514 kabupaten kota karena belum ada penambahan kabupaten atau belum ada penambahan kabupaten lagi atau kota lagi, jadi masih 514. Dan penilaian KKP-HAM yang tahun 2020, anggaplah ya bahwa penilaian KKP-HAM ini di tahun 2020 ada kemarin ya adalah capaian kinerja pemerintah daerah tahun sebelumnya, yaitu Januari sampai dengan Desember 2019. Nah, bagaimana dengan sekarang? Sekarang adalah karena tidak dilaksanakan dan mudah-mudahan dapat dilaksanakan pada tahun depan di 2022. Bagaimana dengan penilaian KKP-HAM-nya? Apakah penilaian tahun 2020 digabung dengan 2021 ataukah memang penilaian tahun 2021? Ini adalah kewenangan dari tim penilai. Karena di Permen yang baru ini adalah kewenangan daripada tim penilai. Tim penilai itu nanti terdiri dari para pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, kemudian masyarakat dan juga akademisi. Nah, ini belum ditentukan ya. Lanjut. Ya. Nah, kriteria KKP-HAM ini sebenarnya masih salah ya, bukan total 83, tapi kalau yang 83 indikator itu adalah untuk Permen 34 tahun 2016. Tapi untuk tahun Permen yang baru 2021 nomor 22 itu ada 120 indikator. Ya,
indikatornya itu terbagi dalam 2 kelompok hak besar, sipil politik, kemudian ekonomi sosial budaya. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh narasumber berikutnya. Baik, lanjut. Nah, ini kita menjelaskan terkait dengan indikator karena ini sama saja berlaku untuk permen yang baru. Nah, dalam indikator struktur itu adalah nanti yang termasuk dalam indikator struktur adalah produk hukum daerah yang terkait isu HAM-nya. Misalnya kalau nanti terkait dengan hak bantuan hukum, contoh ya di permen yang baru, ada nggak produk hukum daerahnya, ada nggak perda-perdanya, atau ada nggak pasal-pasalnya, atau ada nggak nanti surat edaran bupati, gubernur, ataupun nanti ada MOU antara organisasi bantuan hukum dengan pemerintah daerah terkait dengan bantuan hukum. Itu adalah indikator struktur contohnya, tapi nanti akan lebih detail akan dijelaskan oleh narasumber berikutnya. Kemudian adakah dokumen tertulis dari negara, misalnya di Papua Barat ada RPJMD-nya enggak, kemudian ada RKPD-nya enggak. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian alokasinya seperti apa? Misalnya terkait tadi bantuan hukum. Alokasi anggarannya berapa gitu loh ya. Kemudian ada enggak kerangka kelembagaannya seperti apa ya? Terkait mungkin organisasi bantuan hukumnya ada atau tidak. Kemudian untuk penjelasan indikator proses itu adalah program atau kegiatan yang mengejawantahkan indikator struktur agar terrealisasi dengan indikator hasil yang diinginkan. Misalnya tadi terkait perda bantuan hukum, kemudian berapa orang yang sudah mendapatkan bantuan hukum di indikator proses seperti itu kan. Kemudian juga ada mengidentifikasikan target grupnya seperti apa. Nah, dalam indikator hasil adalah merupakan dampak akumulasi dari satu dan beberapa indikator proses. Nah, ini nanti kelihatannya ini butuh waktu ya. Waktunya tidak artinya tidak bisa kita lihat dalam waktu dekat, tapi memang ada berproses. Nah, nanti beberapa lama atau beberapa tahun kemudian baru kita lihat indikator hasilnya seperti apa. Contohnya misalnya proporsinya seperti apa, persentasenya seperti apa, kemudian rasionya, tingkat, dan jumlah. Lanjut. Lanjut terus. Iya. Nah, ini adalah timeline penilaian kabupaten kota peduli HAM. Ya, ini yang tahun 2021 ya, sebenarnya khusus tahun 2021. Hanya saja tidak dilaksanakan ya. Tapi ini kita sebagai gambaran saja bahwa di bulan Mei sampai 30 Juni 2021 itu pemerintah daerah sudah mengisi formulir isian KKP HAM dan mengirim data dukung ke Kanwil. Nah, ini untuk bulan ini diawali nanti bulan Mei. Nah, andai kata nanti di 2022 dilaksanakan KKP HAM yang baru, teman-teman di pemerintah daerah harus sudah siap di bulan Mei sampai 30 Juni ini. Jadi mengisi formulirnya. Nanti ini sebenarnya wilayahnya apa bagiannya daripada narasumber yang berikutnya. Tapi saya hanya memberikan gambaran ini seolah-olah di 2021. Kemudian di tanggal 1 Juli sampai 31 Juli 2021, Kanwil memeriksa formulir isian dan data dukung serta keabsahan data. Nah, setelah itu di 1 Agustus sampai 31 Agustus, ini adalah proses verifikasi hasil pelaporan KKP HAM yang dilaksanakan di pusat yang memverifikasi. Ya. Kemudian 1 sampai 30 September, proses penilaian KKP HAM oleh tim penilai. Nah, ini tim penilai nanti memprosesnya 1 bulan di 1 Agustus 1 September sampai tanggal 30. Kemudian di 1 Oktober sampai 15 November ini adalah pembuatan sertifikat dan sebagainya, tanda tangan SK dan sertifikat oleh penandatanganan sertifikat oleh Menteri Hukum dan HAM. Ya, berikutnya. Nah, di 16 sampai 30 November ini adalah pengiriman sertifikat ke daerah yang memperoleh kriteria peduli HAM. Nah, di tanggal 10 Desember
Desember ini adalah peringatan Hari HAM sedunia sekaligus penyerahan penghargaan sertifikat peduli hak asasi manusia. Ini adalah sebenarnya rencana kami kemarin kalau KKP HAM ini dilaksanakan. Namun karena situasi pandemi, kemudian kami bisa menyadari teman-teman di pemerintah daerah khususnya kabupaten kota akan kesulitan untuk berkoordinasi karena anggarannya ada di refocusing, baik dari segi anggaran di refocusing, mungkin juga kekhawatiran daripada teman-teman untuk melakukan perjalanan dinas, menjemput misalnya data-data karena karena menjaga protokol kesehatan seperti itu. Lanjut. Ya. Nah, kita lihat capaian KKP HAM di 2013 sampai 2020. Nah, ada kenaikan partisipasi kabupaten kota untuk mengirimkan data KKP HAM. Ini ada kenaikan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2020 itu 439 kabupaten kota yang berpartisipasi dibanding tahun sebelumnya 2019 itu 432, artinya ada 7 kabupaten kota yang baru ya yang ikut berpartisipasi. Walaupun di masa pandemi ini kita menggarisbawahi karena masa pandemi, barangkali kalau tidak masa pandemi mungkin lebih banyak lagi. Nah, hanya saja mungkin yang memperoleh predikat pedulinya itu mungkin ada penurunan, juga cukup pedulinya ada penurunan dan sebagainya. Nah, ini bisa kita maklumi karena memang kondisi pandemi itu dimulai tahun lalu ya 2020. Nah, kriteria penilaian KKP HAM-nya ini masih sama ya untuk yang baru juga, bahwa lebih dari 75 sampai dengan 100 itu dikategorikan peduli HAM. Kemudian 65 sampai 75 itu dikategorikan cukup peduli. 50 sampai 65 itu dikategorikan mulai peduli, dan kurang dari 50 nilainya tidak memenuhi kriteria. Lanjut. Ya. Nah, ini adalah rekapannya. Kalau kita rekap dalam persentase bahwa partisipasi itu ada 85,4% partisipasi kabupaten kota. Kemudian yang peduli 59% karena ada 258 kabupaten kota yang berpredikat peduli. Kemudian yang cukup peduli ini ada 80 kabupaten kota. Jadi ada 37%, kemudian kota atau kabupaten kota yang mulai peduli itu adalah 11%. Dan selebihnya adalah tidak memenuhi kriteria, kemudian tidak mengirimkan data. Nah, kalau kita lihat dalam rekap kelompok hak, ya sebelumnya masih, ya ini adalah rekap terhadap kelompok KKP HAM per kelompok hak. Jadi secara nasional ya, bahwa yang nilainya lebih dari 65 adalah pada kelompok hak kesehatan, kemudian hak pendidikan, dan hak perempuan dan anak. Ini adalah hak-hak yang tinggi nilainya atau lebih dari 65. Sedangkan yang kurang dari 65 ini yang merah ya, yaitu hak atas kependudukan, kemudian hak atas pekerjaan, dan hak atas perumahan dan lingkungan yang berkelanjutan. Jadi kalau kita lihat bahwa tiga hak ini adalah hak kesehatan, pendidikan, dan perempuan ini yang paling banyak ininya nilainya lebih tinggi, lebih dari 65. Lanjut. Iya. Terus ya. Ini mohon maaf ini teman-teman ya di Papua Barat. Ini hasil evaluasi kami kemarin. Karena kita lihat di sini ini benar-benar secara objektif kita berdasarkan data yang ada. Jadi ada catatan-catatan. Tapi ini tidak ada tidak ada just apapun, tapi kita hanya mencatat bahwa ini adalah mayoritas kabupaten kota mendapatkan kriteria peduli HAM itu memang masih berasal dari
kabupaten kota di Pulau Jawa. Ini berdasarkan fakta dan data. Kemudian mayoritas kabupaten kota di wilayah timur masih sulit untuk berpartisipasi dan mendapatkan kriteria peduli HAM. Ini catatan kami sebenarnya ya, dan sebenarnya saya juga pernah bertugas di wilayah timur, khususnya di Maluku Utara. Jadi bagaimana saya juga mempunyai kesulitan untuk memenuhi kriteria peduli, kemudian juga beberapa kabupaten kota juga tidak berpartisipasi. Ini bukan semata-mata bahwa teman-teman di daerah ini bukan tidak ada penghormatan terhadap hak asasi manusia, bukan, tetapi kita terkendala. Nah, ini saya juga bicara mewakili teman-teman di timur ya. Kita kendala kita memang luar biasa di daerah timur itu, khususnya misalnya terkendala dengan alam, cuaca, kemudian juga letak geografis kita, ada yang kepulauan, ada yang pegunungan, ada yang perbukitan. Nah, ini memang faktor-faktor kesulitan daripada teman-teman yang ada di wilayah timur dan bisa kita maklumi. Nah, hanya saja kami mohon untuk misalnya ya, untuk Kanwil, untuk pemerintah daerah, kabupaten kota, bahwa kesulitan-kesulitan seperti ini bisa mudah-mudahan untuk berikutnya bisa diminimalisir lah. Artinya gitu ya, dan berharap untuk Papua Barat barangkali tahun 2022 mungkin ada yang mendapatkan kota peduli HAM. Kemudian, nah ini yang di ketiga catatan juga bahwa Provinsi Papua Barat merupakan satu-satunya provinsi kabupaten kota yang tidak berpartisipasi kemarin ya di tahun 2020 terhadap KKP HAM. Nah ini mungkin kami tidak tahu ya ini apa penyebabnya, tapi mungkin bisa dijelaskan nanti ya, ada penjelasan dari Pak Alex barangkali sebagai Kadivien Kumhamnya. Mungkin apakah terkendala karena teknis ya, bisa saja mungkin sudah mengirimkan data tapi tidak karena ada gangguan internet atau sebagainya seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah kendala-kendala daripada capaian KKP HAM ya. Dan ini kendala yang kita kita evaluasi dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Kendala substansinya ini adalah kami bisa mencatatnya ada beberapa, yaitu utamanya adalah dukungan kepala daerah. Ya, ini sangat berpengaruh terhadap KKP HAM ini. Jadi bagaimana kepala daerah itu turut campur dalam hal ini, misalnya, karena ini ada contoh ya, ada kepala daerah, kemudian yang kabupaten kotanya sama sekali tidak mendapatkan kriteria peduli. Nah, kepala daerah ini ikut campurnya begini, berkoordinasi dengan Dirjen HAM, menanyakan langsung kenapa tidak dapat, bagaimana solusinya gitu loh. Ya seperti akhirnya kayak asistensi kami ajarkan, kami koordinasi seperti ini, dan alhamdulillah tahun berikutnya mendapatkan peduli. Ada kabupaten kotanya ada yang mendapatkan peduli karena memang dipush oleh kepala daerahnya kepada para bupati untuk bisa mendapatkan KKP HAM seperti itu. Jadi memang dukungan kepala daerah ini sangat penting. Kemudian juga ada penganggaran. Ini anggaran terhadap program kegiatan HAM ini sangat minim. Ini memang terjadi ya di mana-mana bahwa terkait anggaran HAM itu pasti kecil. Nah, apalagi misalnya ada beberapa pemerintah daerah yang nomenklaturnya itu tidak ada hak asasi manusia misalnya. Nah, ketika bicara nomenklatur tidak ada hak asasi manusia,
Nah, ini tidak bisa dianggarkan menurut mereka seperti itu. Padahal pelaksanaan tugas dan fungsinya itu adalah semua pelayanan terhadap hak asasi manusia. Jadi tidak harus nomenklatur ya, letterlek ada di nomenklatur hak asasi manusia, kemudian bisa dianggarkan. Tapi ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Sofi lebih lanjut karena ada ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan penganggaran hak asasi manusia. Kemudian juga ada produk hukum Pemda yang belum berperspektif hak asasi manusia. Ya, ini juga menjadi kendala. Nah, teman-teman di Kanwil barangkali kan ada ada teman-teman perancang dan kita sudah memiliki Permenkumham nomor saya lupa nomor berapa ya. Ada Permenkumhamnya terkait parameter hak asasi manusia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, ini adalah kendala substansi. Nah, terkait dengan kendala teknis itu adanya rotasi atau mutasi, kemudian ada promosi SDM yang menangani pelaporan hak asasi manusia, sehingga penggantinya harus memulai dari awal. Nah, ini artinya SDM yang tadinya menangani pelaporan KKP HAM ini dipindah atau mendapatkan promosi, cuma dia tidak memberikan misalnya mentransfer ilmunya kepada penggantinya, sehingga penggantinya ini memulai lagi dari awal, jadi seperti nggak ngerti gitu loh. Nah, ini harusnya sebelum meninggalkan atau menduduki jabatan baru, memberikan transfer knowledge dulu lah kepada penggantinya agar penggantinya ini tidak mulai dari awal lagi, tapi langsung bisa tune in atau langsung bisa bekerja. Kemudian kurangnya SDM kantor wilayah khususnya di Kementerian Hukum dan HAM yang menangani KKP HAM. Kalau kita bicara SDM, ini semuanya memang akan kurang ya, pasti akan kurang. Tapi bagaimana seorang pimpinan, khususnya Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM atau Kepala Bidang HAM-nya, itu dapat memanage anak buahnya terkait pekerjaan-pekerjaan sehingga pelaksanaannya ini bisa simultan, bisa berjalan dengan baik walaupun kekurangan misalnya SDM. Kemudian juga ada kendala substansi yang lainnya bahwa substansi khususnya di pemerintah daerah maupun kantor wilayah, kalau di pemerintah daerah sebagai pengumpul dan pelapor data, dan kalau di Kanwil sebagai pembina kabupaten kota, ini sebenarnya begini, ada indikator atau ada data-data yang mudah didapat gitu sebenarnya, namun karena pemahaman substansi hak asasi manusianya ini masih kurang sehingga tidak diisi dengan optimal. Padahal barangkali itu gampang banget dapatnya. Nah, ini mungkin catatan bagi teman-teman di daerah, khususnya kantor wilayah, bahwa untuk meningkatkan pemahaman terkait hak asasi manusia. Kan kalau di Kementerian Hukum sekarang adalah corporate university, bagaimana misalnya teman-teman yang sudah lebih berpengalaman, punya pengalaman di bidang HAM misalnya untuk mentransfer ilmunya kepada teman-teman yang menjadi misalnya operator atau pengumpul data ataupun sebagai pembina seperti itu. Nah, ada kendala non teknis. Ini kendala non teknisnya adalah karena pandemi COVID-19 ini membuat semua kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah ini ada refocusing anggaran, sehingga bagian hukum terutama ya kabupaten kota ini tidak dapat melaksanakan maksimal untuk menjemput data-data di OPD-OPD yang bertanggung jawab terhadap capaian KKP HAM. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, terkendala misalnya tidak ada anggaran karena di refocusing. Nah, ini adalah kendala non teknis, tapi ini saya rasa ini bisa bisa di manage dengan baik ya, di arrange dengan baik oleh teman-teman di pemerintah daerah. Kemudian bencana alam yang tidak terduga, yang kita tidak ketahui, tiba-tiba misalnya ada gempa, kemudian ada longsor dan sebagainya. Nah, terakhir ya
Slide berikutnya. Nah, kesimpulan ya, kita bisa menyimpulkan di pelaksanaan KKPHAM di nomor 34 tahun 2016 yang lalu bahwa partisipasi kabupaten kota tahun 2020 ini tertinggi sejak pelaksanaan daripada KKPHAM. Ada 439 kabupaten kota yang berpartisipasi, padahal kita sudah dalam masa pandemi pada saat itu ya. Kemudian capaian KKPHAM ini adalah sebenarnya kombinasi dari kinerja kabupaten kota masing-masing. Nah, ini adalah karena kinerja kabupaten kota yang memang dalam pelaksanaan P5HAM-nya. Kemudian juga SDM Pemda yang paham substansi KKPHAM. Nah, ini sehingga ya pengumpulan datanya optimal. Karena misalnya ada Pemda yang memang paham terkait dengan data-data hak asasi manusia, nah, sehingga ini juga menjadi capaian KKPHAM-nya baik. Kemudian peran Kanwil dalam mensupervisi substansi KKPHAM dan menerjemahkan kabupaten kota dalam aplikasi KKPHAM. Nah, ini juga ada perannya kantor wilayah gitu ya untuk menerjemahkan, memasukkan data-data pada aplikasi KKPHAM. Kemudian juga ada SOP dari Ditjenham yang sudah kita berikan kepada teman-teman semua. Nah, terkait dengan capaian kelompok hak dengan nilai tertinggi, ini sudah saya sampaikan tadi bahwa kita bisa menyimpulkan adalah nilai di atas 65 itu untuk hak kesehatan, kemudian hak pendidikan, dan hak perempuan dan anak. Sementara capaian kelompok hak dengan nilai rendah itu ada di atau kurang dari 65 adalah di hak kependudukan dan hak atas pekerjaan. Ya, lanjut. Nah, ini sedikit saya sampaikan kriteria hak pada KKP yang baru ya, yang terbaru. Sebelum mungkin ini sudah slide terakhir bahwa ini dibagi dalam 2 kelompok hak besar, yaitu hak sipil dan politik, kemudian hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kalau kemarin kan 7 hak saja, tapi hanya 1 dalam kelompok besarnya, yaitu hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam hak sipil ini yang nanti akan dinilai adalah hak atas bantuan hukum, kemudian hak atas informasi, kemudian hak atur serta dalam pemerintahan, serta hak keberagaman dan pluralisme, serta hak atas kependudukan. Nah, sementara di ekonomi sosial budaya itu ada hak kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kemudian hak atas lingkungan yang baik, sehat, serta hak perumahan yang layak, dan hak perempuan dan anak. Kalau kita melihat dari 10 hak yang dinilai nanti di KKPHAM yang baru, teman-teman di pemerintah daerah, khususnya kabupaten kota, untuk 7 hak atau di sini menjadi 6 hak, itu adalah hak yang sudah familiar ya, sudah dilaksanakan sejak tahun 2013, yaitu hak atas kependudukan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan. Ini karena lingkungan serta perumahan dijadikan satu, kemudian hak perempuan dan anak. Nah, yang baru bagi teman-teman di pemerintah daerah adalah hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, kemudian hak atas turut serta dalam pemerintahan, dan hak atas keberagaman dan pluralisme. Nah, mungkin lebih fokus nanti teman-teman di 4 hak ini. Artinya data-data apa sih yang kita perlukan? Jadi lebih fokus mempelajari misalnya terkait data-data penilaian untuk 4 hak yang saya sebutkan tadi. Karena sisanya kan mungkin teman-teman sudah hafal ya, sudah tahu gitu. Ya, lanjut. Ya, oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya teman-teman di Papua Barat. Mudah-mudahan tahun yang akan datang, penilaian akan datang di tahun 2022 ada kabupaten atau kota yang mendapat penghargaan peduli HAM. Saya percaya dengan kepemimpinan teman-teman yang ada di Kanwil Papua Barat khususnya, kemudian di bagian hukum, baik di kabupaten kota ini ada di Pakpak, kemudian ada di mana lagi nih, di Manokwari, kemudian mana lagi ya, ya Kabupaten Tambrau,
Dan mohon maaf, ini satu lagi Teluk Bintuni ya. Teluk Bintuni sepertinya wilayah yang paling luas ya kalau tidak salah di Papua Barat. Baik, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Icuan, Izin Bu, suara saya nggak kedengeran tadi ya? oh iya, Oh iya, maaf tadi coba pakai headset. Terima kasih Ibu Dir. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana tadi sampaikan oleh Ibu Direktur bahwa KKPHAM ini merupakan amanat undang-undang untuk melaksanakan P5HAM, dan tahun ini memang ada perubahan yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun berikutnya mengenai baik mengenai indikator-indikator KKPHAM itu sendiri maupun prosedur pelaksanaannya. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Sofi. Oh ya, mohon izin, selamat datang Bapak Kadiviankum Papua Barat, Bapak Alex Pinem. Mohon izin, Pak. Ya, ini sepertinya tadi masih bergabung lagi, ini ada rapat, nanti Siap. balik lagi. Ya, Bu. Baik, kalau begitu mungkin seperti yang disampaikan Ibu Direktur, mohon izin, Bapak Dirjen sepertinya sudah bergabung. Langsung saja mungkin Pak Dirjen aja dulu ya. Pak Dirjen dulu aja kali, Wan, kalau Bapak udah bergabung. Selamat pagi Bapak Dirjen. Ya, dari Kanwil ya, tolong Pak Kadifnya dipanggil ya untuk bergabung gitu. Ada Pak Dirjen. Pak Alex, tolong. Selamat pagi Bapak Dirjen, Bapak Mualimin. Mohon izin Bapak, apakah mungkin sepertinya Pak Dirjen masih persiapan, Ibu? Ya udah, kalau gitu lanjutnya Bu Sufi. Jadi baik, kalau begitu kita lanjutkan saja kepada materi berikutnya, itu Ibu Kasubdit Kerjasama Dalam Negeri dan Ranah Wilayah 2, Ibu Sofi Alatas, yang akan membahas mengenai teknis-teknis mengenai KKPHAM yang terbaru ini. Kepada Ibu Sofi, dipersilakan Bu. Terima kasih Mas Icuan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, salam. Pertama-tama kepada Ibu Almut, Ibu Anung, Ibu Direktur, Mas Andi Mutakim, Pak Alex Pinem selaku Kadif Yankum Provinsi Papua Barat, kemudian para peserta yang juga sudah hadir, ada beberapa kabupaten yang sudah bergabung, kemudian teman-teman dari Kanwil dan Mas Yosi dari Humas Sekjen, dan teman-teman dari Direktur Jenderal HAM. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Mbak Sera bisa dibantu materinya? Baik, Bu. Terima kasih, Mbak. Jadi Bapak Ibu, pada prinsipnya sebagian besar sudah disampaikan oleh Ibu Direktur bahwa lanjut, Sir. Lanjut. Nah, bahwa Permen KKPHAM ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan yang lalu. Hanya saja memang indikatornya ada sedikit penambahan dan pengurangan sebetulnya. Karena setelah hasil evaluasi memang ada beberapa indikator yang kita sesuaikan. Terus ada beberapa indikator yang tidak kita masukkan lagi di dalam permen baru. Kemudian di Papua Barat memang tahun 2020 tidak ada yang mengikuti satupun dari kabupaten kota. Tetapi harapannya dengan permen yang baru dan waktunya masih cukup panjang, Bapak Ibu bisa mengikuti pengisian indikator ini. Jadi permen ini sedikit ada perubahan, tetapi pola pengerjaannya sama dengan yang lalu, menggunakan aplikasi yang akan diinput oleh teman-teman Kanwil,
Jadi Bapak Ibu di kabupaten kota itu akan menginput data-data dan mengisi indikator itu melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal HAM. Tetapi untuk memasukkan ke dalam aplikasi atau menginput itu akan dilakukan oleh teman-teman Kanwil. Kalau untuk apa itu kriteria kabupaten kota, ya kita memberikan standar minimal pelaksanaan pembangunan HAM. Jadi kita harapkan Bapak Ibu di kabupaten kota bisa memenuhi standar HAM. Standar HAM ini memang yang kita ambil di dalam indikator adalah kita sesuaikan sebagian besar dari SPM Kementerian Dalam Negeri yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyempurnakan SPM tersebut. Tetapi memang pemenuhan SPM ini setelah kami koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, memang masih banyak daerah yang belum memenuhi. Nah, harapannya dengan adanya ini dari Kemendagri, kita bisa sejalan. Jadi SPM terpenuhi, Bapak Ibu mendapatkan penilaian kabupaten kota peduli HAM. Kemudian tujuannya ini Bapak Ibu bisa melihat di layar bahwa ini ada 3 tujuan, memberi motivasi pemerintah daerah untuk memenuhi P5HAM. Tadi Bapak Moderator, Pak Ikhwan sudah menyampaikan juga, Ibu Direktur juga. Dari mana landasan kita melakukan ini? Tentunya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang paling tinggi di negara kita, yaitu amanat pasal 28I sampai 28A sampai I. Itu satu amanat yang paling tinggi di pemerintahan di negara kita, di mana kita harus lakukan turunannya, yaitu berupa pelaporan aksi HAM yang Bapak Ibu sudah laporkan. Itu disebut dengan Perpres HAM, yaitu Perpres 53/2001. Dan satu lagi adalah terkait dengan penilaian kabupaten kota peduli HAM. Kenapa kami mengundang Bapak Ibu di kabupaten kota? Karena yang akan melaksanakan penilaian ini adalah pemerintah kabupaten kota. Itu merupakan juga amanat yang harus Bapak Ibu penuhi sesuai dengan Undang-Undang 39 pasal 7172, di mana pemerintah yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap P5HAM tersebut. Kemudian diharapkan dalam mengisi indikator ini ada sinergitas, baik antara OPD, instansi vertikal, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, itu saling bekerja sama Bapak Ibu, karena tentunya dalam pengisian satu indikator mungkin berkaitan dengan beberapa OPD. Sehingga memang perlu dibentuk Bapak Ibu di pemerintahan provinsi satu SK khusus terkait Ranham maupun kabupaten kota peduli HAM. Di mana dalam SK itu mencantumkan tentunya pimpinan dari provinsi, mungkin Pak Gubernur atau Pak Wakil, kemudian Pak Sekda, ada teman-teman dari Kanwil di dalam SK tersebut, kemudian dari kabupaten kota, itu masing-masing membuat SK-nya, terus kemudian OPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan akademisi. Dan yang paling penting instansi vertikal juga dilibatkan Bapak Ibu. Karena bisa saja misalnya terkait dengan jumlah kasus pelanggaran seksual terhadap anak misalnya. Mungkin di Dinas Perempuan tidak ada datanya, tapi Bapak Ibu bisa berkoordinasi misalnya dengan kepolisian untuk mendapatkan data tersebut. Begitu juga misalnya ada berapa sih jumlah anak yang masuk dalam kategori anak berhadapan dengan hukum, bisa koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM atau Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Bapak Ibu. Jadi memang instansi vertikal harus tetap dilibatkan. Kemudian dalam penilaian ini memang ada 3 faktor, yaitu struktur, proses, dan hasil. Ini sama dengan permen yang baru, tidak ada perubahan. Lanjut. Ini kendala tadi sudah disampaikan Bapak Ibu oleh Ibu Direktur. Memang yang paling terkendala untuk Indonesia Timur ada 2 hal. Pertama, terkait dengan internet. Itu sangat sering sekali kita mendapatkan kabar
gangguan internet. Tetapi memang untuk KKPH kita memberikan waktu cukup lama Bapak Ibu. Persiapan untuk 2022 Bapak Ibu sebetulnya sudah bisa mempersiapkan dari sekarang. Karena formulirnya sudah bisa di-upload, sudah bisa di-download di website kami di Direktorat Jenderal HAM. Bapak Ibu sudah bisa mengisi, mengambil data-data tahun 2021. Jadi untuk penilaian 2022, Bapak Ibu mengisi data 2021. Itu jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan dari sekarang. Kalau Bapak Ibu di masa sekarang masih mungkin datanya belum terkumpul, bisa diisi yang sudah ada data dulu, nanti dilengkapi sampai bulan Desember. Kemudian yang kedua, yang paling kendala itu pergantian personil Bapak Ibu. Dulu Papua Barat itu termasuk daerah yang cukup lumayan mendapatkan kota peduli HAM. Itu kalau nggak salah saya ingatnya 3. Jadi daerah yang memang serius betul-betul dilakukan pembinaan untuk melengkapi data-data, melaporkan HAM, akhirnya mereka mendapatkan. Jadi itu salah satu yang perlu dilakukan Bapak Ibu. Kalau terkendala internet, mungkin bisa berkoordinasi dengan teman-teman di Kanwil. Atau kalau Bapak Ibu ada personilnya baru, disampaikan ke Kanwil, nanti mungkin teman-teman Kanwil akan memberikan pemahaman kepada personil yang baru. Lanjut. Lanjut. Ini capaian tadi sudah disampaikan oleh Ibu Direktur bahwa setiap tahun mengalami peningkatan untuk partisipasi dalam mengikuti penilaian kabupaten kota peduli HAM. Untuk grade nilai memang sama seperti permen yang sebelumnya, 75 sampai 100 peduli HAM. Lanjut slide-nya, Mbak Sarah. Bapak Ibu untuk kabupaten kota peduli HAM, memang untuk penilaiannya kita hanya ini kabupaten kota yang berada di seluruh Indonesia. Jadi di 34 provinsi kita melakukan penilaian terhadap kabupaten kota keseluruhan. Jadi kurang lebih ada 514 kabupaten kota. Kemudian di penilaian tahun 2022, Bapak Ibu mengisi data dan mengambil data tahun 2021, terkecuali terkait dengan peraturan daerah. Kalau peraturan daerah, silakan Bapak Ibu selama peraturan itu sesuai dengan indikator yang ditanyakan dan masih berlaku, dapat dimasukkan sebagai data dukung. Tapi untuk indikator yang lain, data yang lain itu mengambil tahun 2021. Lanjut. Lanjut, Mbak. Ini Bapak Ibu perubahan permen, jadi memang kita sudah mengalami 3 kali. Ini adalah yang ketiga, permen 22/2021. Di dalam perubahan itu memang jumlah kriterianya bertambah, kemudian indikatornya juga mengalami perubahan, tetapi dalam proses penilaian masih menggunakan struktur, proses, dan hasil. Kemudian pembedaannya di dalam tim penilai, Bapak Ibu. Yang lalu, tim penilai ini hanya akademisi dan LSM, serta Direktorat Jenderal HAM. Tetapi untuk yang sekarang, mendapat penambahan yaitu melibatkan PIMTI Madya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi dengan harapan PIMTI tersebut, dengan pengalamannya dan wawasannya akan lebih memberikan akurasi dan penilaian yang lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian peran strategis dari Kanwil itu juga menjadi lebih terlihat lebih kuat, di mana memang Kanwil lah yang kita harapkan nanti menginput semua data itu ke dalam aplikasi. Jadi kabupaten misalnya Fafak ikut di dalam penilaian untuk 2022. Dia menyerahkan data dukung, mengisi formulir yang sudah ada pengesahan dan sebagainya,
baik hard copy dan soft copy, nanti disampaikan ke Kanwil. Kanwilnya yang akan memeriksa full di dalam pemberian data yang dilakukan oleh kabupaten kota. Setelah dirasa cukup oleh teman-teman Kanwil, barulah teman-teman Kanwil mengupload ke aplikasi di masa pelaporan. Nanti begitu ada kekurangan, Kanwil segera menghubungi kabupaten itu untuk melengkapi. Karena kalau kami beberapa tahun mengalami kendala karena kita posisinya di pusat, untuk menunggu proses perbaikan, kekurangan, ada yang salah dan sebagainya makan waktu. Sehingga masa pelaporannya, masa verifikasi yang sudah selesai, akhirnya Bapak Ibu tidak bisa melakukan perbaikan. Begitu juga dengan kendala-kendala internet. Sehingga untuk mengurangi hal itu, Kanwil lah yang bisa langsung berhubungan dengan kabupaten kota untuk melengkapi dan menyempurnakan data dukung apabila dianggap di dalam mengikuti kriteria kabupaten kota ini ada hal-hal yang belum sempurna yang disampaikan oleh kabupaten kota. Kemudian yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, yang menjadi penambahan nilai di dalam penentuan peduli HAM adalah capaian pelaporan aksi HAM. Jadi aksi HAM Bapak Ibu yang sekarang di masa pelaporan, kebetulan di Papua Barat, tadi saya koordinasi dengan teman-teman, ternyata provinsi ini yang melapor hanya kabupaten Fak-Fak saja. Provinsi tidak melapor maupun kabupaten lainnya. Harapan kami, Fak-Fak bisa mendapatkan nilai yang baik di dalam pelaporan tersebut, yang akan membantu teman-teman nanti pada saat mengikuti kriteria kabupaten kota di tahun 2022. Mudah-mudahan untuk kabupaten lainnya bisa mengikuti seperti Fak-Fak untuk melakukan pelaporan aksi HAM. Nanti masih ada satu kali lagi untuk pelaporan aksi HAM, yaitu B12. Akan dimulai itu kalau nggak salah Oktober atau November mulai pelaporan. Lanjut. Bapak Ibu, di dalam kriteria kabupaten kota peduli HAM ada dua kelompok hak besar yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Direktur, yaitu hak sipil politik. Ini sebagian besar memang baru, Bapak Ibu, tetapi indikatornya lebih kepada pertanyaan ada atau tidak, bukan menyampaikan data-data berapa orang dan sebagainya. Itu lebih kepada hak ekonomi, sosial, budaya. Yang berbeda itu ada 4, hak bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan, dan hak atas keberagaman dan pluralisme. Sementara hak atas kependudukan di Permen yang sebelumnya memang sudah ada. Jadi kita masukkan ke dalam kategori dia memang kelompok hak sipil dan politik. Lanjut. Untuk hak ekonomi sosial budaya, Bapak Ibu ini sama dengan Permen sebelumnya, yaitu hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, serta hak atas perumahan yang layak, dan terakhir hak perempuan dan anak. Untuk hak atas lingkungan yang baik, di Permen yang sebelumnya itu memang terpisah Bapak Ibu dengan perumahan. Tetapi karena memang indikatornya hampir berhubungan satu dengan lainnya, dan OPD yang terlibat juga hampir sama, untuk itu diputuskan digabungkan. Sekarang Bapak Ibu yang menjadi peran dari kantor wilayah. Inilah yang perlu diperhatikan teman-teman di kantor wilayah. Apabila Bapak Ibu menerima, misalnya Kabupaten Fak-Fak mengikuti nih, untuk mendapatkan penilaian di tahun 2022. Harapannya, teman-teman di Kanwil memeriksa dengan seksama, apakah setiap indikator ada data dukungnya. Apakah yang ditanyakan indikator misalnya mengenai perda, ya mohon data dukungnya sesuai dengan perda yang disampaikan. Jadi itulah tugas yang akan dilakukan oleh teman-teman Kanwil. Kemudian diharapkan semua indikator diisi Bapak Ibu, dan data dukungnya juga dilengkapin, dan harus ada tanda tangan dan pengesahan dari kepala OPD kalau itu berkaitan misalnya kesehatan dengan OPD kesehatan. Terus kalau misalnya ada beberapa kelompok hak yang terkait beberapa OPD, silakan yang tanda tangan itu Sekda. Bisa Bapak Ibu, mungkin merasa indikator 1 sampai 5 oh OPDA, sementara untuk 6 dan sampai 10 ini OPDB. Saya tidak mau tanda tangan, bukan kewenangan saya keseluruhannya. Silakan Sekda yang menandatangani, itu tidak masalah.
Kemudian nanti sesudah lengkap, Bapak Ibu dari kabupaten kota sebelum menyerahkan ke Kanwil harap menghubungi provinsi untuk berkomunikasi dengan provinsi agar mendapatkan surat pengantar dari provinsi. Jadi provinsinya tahu bahwa kabupaten kota tersebut mengikuti penilaian indikator kriteria kabupaten kota peduli HAM. Kemudian Bapak Ibu, setelah Kanwil memeriksa dan merasa sudah cukup, sudah oke dengan data, lembar pengesahannya ada juga dari pimpinan yang bertanggung jawab terhadap indikator tersebut atau sekda, silakan mengupload ke dalam aplikasi. Nanti teman-teman di Kanwil akan mendapatkan username dan password untuk dapat mengupload dokumen tersebut. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, apabila nanti sudah diupload oleh teman-teman Kanwil, sudah tidak ada perbaikan. Jadi pada masa verifikasi kami di Jakarta, kami hanya akan memverifikasi apa data yang terkirim di dalam aplikasi. Jadi sudah tidak ada perbaikan. Jadi mumpung waktunya cukup panjang, Bapak Ibu tolong disempurnakan dan dilengkapi. Lanjut ke slide berikutnya. Nah ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan karena memang aplikasi itu tentunya kapasitasnya ada batasannya. Dengan mengisi indikator 120 indikator dengan data dukungnya masing-masing, harapannya Bapak Ibu dapat menggunakan untuk menampung kapasitasnya bisa menggunakan file itu dengan PDF. Jadi hard copy Bapak Ibu sampaikan, soft copy juga. Jadi setiap formulir yang sudah terisi mohon di-scan, dilengkapi dengan data dukung. Data dukungnya juga di-scan Bapak Ibu. Sehingga teman-teman Kanwil akan mempermudah untuk memasukkan ke dalam aplikasi. Jadi setiap indikator juga ada data dukungnya satu-satu. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, tadi Ibu Direktur menyampaikan timeline khusus 2021. Tadinya kita berpikir KKP ini akan dilaksanakan di 2021 juga, tetapi ternyata karena kondisi pandemi yang cukup tinggi dan khususnya untuk daerah timur yang memang aksesnya agak sulit dengan adanya pembatasan pergerakan atau PPKM sehingga diputuskan untuk tidak dilakukan di 2021. Jadi harapannya dengan ditunda sampai ke 2022, kesempatan Bapak Ibu di kabupaten kota untuk menyiapkan diri dari sekarang berkoordinasi antar OPD dengan bisa mengisi formulir terkait kriteria kabupaten kota sambil berkoordinasi dengan Kanwil ataupun dengan kami apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan di dalam pengisian baik laporan Ranham maupun kabupaten kota peduli HAM. Untuk permen yang baru, masa pelaporannya lebih awal, Bapak Ibu. Januari sampai Februari, kabupaten kota sudah mulai mengisi. Akhir Februari itu sudah disampaikan ke Kanwil. Jadi, Bapak Ibu sudah mengisi, lengkap, data dukung, ada tanda tangan, cap, dan sebagainya, sudah di-scan, soft copy dan hard copy-nya Bapak Ibu sampaikan ke provinsi. Nanti provinsi wajib mengeluarkan surat pengantar untuk disampaikan ke Kanwil. Bisa saja Bapak Ibu sambil menunggu surat dari provinsi, mungkin belum ada tanda tangan dari Pak Sekda untuk pengantar, Bapak Ibu untuk mempercepat bisa mengirimkan ke Kanwil lebih awal. Jadi setelah selesai sempurna, memberitahukan ke provinsi, tetapi sambil berjalan di provinsi, Bapak Ibu bisa menyampaikan ke Kanwil juga. Nanti Kanwil akan melakukan pemeriksaan, yaitu 1 bulan, Maret sampai April. Di masa pemeriksaan inilah yang dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Pada bulan Mei kami di Jakarta akan melakukan verifikasi. Di masa verifikasi sudah tidak ada perbaikan, Bapak Ibu. Setelah verifikasi selesai, kami akan sampaikan ke tim penilai. Tim penilailah yang akan melakukan pemeriksaan sampai detail. Kalau memungkinkan kondisinya tim penilai juga bisa turun lapangan. Tetapi
nanti setelah mereka mendapatkan hasil dari rapat tim penilai, baik hasil verifikasi, kondisi di lapangan, terus melihat juga pelaporan aksi HAM-nya dan sebagainya, barulah mereka akan memutuskan untuk daerah-daerah yang memenuhi kategori peduli HAM. Tentunya nanti akan disampaikan ke Pak Dirjen HAM, nanti Pak Dirjen HAM akan berkoordinasi dengan tim penilai, dan setelah ada kesepakatan akan disampaikan ke Menteri Hukum dan HAM untuk diberikan penetapan daerah yang mendapatkan peduli HAM. Biasanya itu dilakukan pemberian penghargaan itu pada bulan Desember, yaitu tanggal 10 Desember, di mana Hari Peringatan HAM Sedunia. Tetapi untuk melihat kondisi saat ini memang karena masih pandemi, kita tidak laksanakan. Tetapi untuk tahun depan kita akan melihat perkembangannya. Lanjut. Ini tadi yang saya sampaikan, kewenangan dari tim penilai, dia akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan aksi HAM. Itu akan dia lihat juga untuk menambahkan penilaian kriteria kabupaten kota peduli HAM. Kemudian kalau memungkinkan, dia mungkin akan melakukan sampling untuk turun lapangan, untuk melakukan peninjauan apakah yang dilaporkan dengan kabupaten tersebut sesuai atau tidak dengan kondisi di lapangan. Yang ketiga yang Bapak Ibu perlu perhatikan, apabila adanya dugaan pelanggaran HAM di kabupaten tersebut, yang mungkin tidak ditindaklanjuti, misalnya Kanwil mengeluarkan rekomendasi dari hasil laporan Yankomas bahwa ada instansi yang diduga melakukan pelanggaran HAM. Nah, itu harapannya instansi tersebut itu dapat melakukan mungkin nggak langsung selesai ya penyelesaian pelanggaran HAM-nya, tetapi ada follow up untuk berusaha menyelesaikan apakah yang disampaikan oleh Kanwil itu seperti apa dan bagaimana penanggulangannya. Jangan sampai Bapak Ibu mendapat laporan dari Kanwil, tetapi di kabupaten atau instansi tersebut tidak melakukan sedikit pun pergerakan untuk memperbaiki kondisi itu. Itu bisa dilakukan pengurangan, Bapak Ibu. Tentunya tim penilai akan melakukan pengurangan dengan koordinasi yang matang dengan pihak Kanwil maupun kabupaten tersebut, dengan melihat bukti-bukti apakah betul terjadi hal itu di kabupaten tersebut. Jadi Bapak Ibu, penentuan penambahan dan pengurangan memang itu diserahkan penuh oleh tim penilai. Lanjut. Kalau ini terkait SK Bapak Ibu, tim verifikasi memang yang terlibat hanya Direktorat Jenderal HAM. Untuk itu timnya akan dikeluarkan melalui SK Dirjen HAM, sementara tim penilai karena melibatkan pimpinan tinggi media Kementerian Hukum dan HAM, terus kemudian ada dari pihak-pihak luar yaitu akademisi dan LSM, serta pegawai di lingkungan Ditjen HAM, maka untuk tim tersebut dibentuk menggunakan SK Menteri Hukum dan HAM. Lanjut, Bapak Ibu. Ini kriteria penilaiannya, kategori peduli itu 75 sampai 100, cukup peduli 65 sampai 75, mulai peduli 50 sampai 65, dan kurang peduli di bawah 50. Jadi untuk kategori penilaian ini masih sama dengan permen yang sebelumnya. Tidak ada perubahan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mekanisme pemberian penghargaan itu biasa kita lakukan di bulan Desember. Hanya kita melihat kondisi untuk tahun 2022, mudah-mudahan pandemi sudah tidak ada, kita bisa melakukan penghargaan dengan tatap muka. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan, apabila di Papua Barat, contohnya Provinsi Papua Barat, ada 13 kabupaten kota, 60% yang mendapatkan peduli, maka gubernurnya akan diberikan penghargaan. Gubernur diberikan penghargaan dengan status selaku pembina kabupaten kota peduli HAM. Jadi harapannya Papua Barat dengan masih ada waktu untuk mempersiapkan diri, dibantu oleh teman-teman Kanwil, berkoordinasi juga dengan provinsi
harapannya dapat mengikuti Kabupaten Kota Peduli HAM untuk tahun 2022. Kemudian di dalam permen yang baru juga, Bapak Ibu, ini tidak ada di permen sebelumnya, adanya klausul tentang pencabutan penghargaan. Jadi ini terjadi apabila wilayah itu atau kabupaten kota tersebut sudah mendapatkan penghargaan. Misalnya dapat penghargaan di tahun 2022. Berjalan masuk di 2023, ada keluhan masyarakat atau ada surat dari masyarakat yang mengatakan bahwa kota tersebut atau kabupaten tersebut tidak layak untuk diberikan penghargaan Peduli HAM. Nah, hal itu akan dilakukan koordinasi terlebih dulu dengan melihat bukti-bukti yang nyata. Apakah betul laporan masyarakat tersebut memang layak untuk dicabut SK Peduli HAM-nya. Nah, ini akan dilakukan pemeriksaan detail. Tidak semudah itu melakukan pencabutan, tentunya harus dibarengi dengan bukti, koordinasi dengan Kanwil juga yang berada memang di daerah tersebut. Nanti kalau memang terbukti, barulah Pak Menteri yang akan melakukan mengeluarkan SK pencabutan. Nah, ini Bapak Ibu, tempo hari telah kami sampaikan ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, bahwa untuk tahun 2021 pelaksanaan Permen 22 belum dilakukan penilaian. Tetapi harapannya justru dengan adanya waktu tersebut Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri untuk mengisi indikator. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu, tetapi apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ini ada email kami Bapak Ibu kdn.ranham2@gmail.com. Silakan Bapak Ibu berkoordinasi kepada kami kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Kami sekali lagi sangat appreciate kepada Kabupaten Fakfak yang berpartisipasi dan melaporkan Ranham. Ini masih sedang kami verifikasi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan untuk Manokwari dan kabupaten-kabupaten lainnya kami harapkan bisa berpartisipasi dalam pelaporan Ranham maupun Kabupaten Kota Peduli HAM. Mungkin itu saja dari saya, Mas Ichwan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan, tapi kami bersedia membantu Bapak Ibu untuk mengikuti penilaian Kabupaten Kota untuk tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sofi atas paparannya. Jadi ini tadi saya dapat data ya. Tadi Bu Sofi sebutkan ada 3 yang pernah menang Kabupaten Kota Peduli HAM. Ini 2018 ini ada Kabupaten Sorong, Kota Sorong dan Kabupaten Fakfak. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi pemecut bagi kabupaten tadi dan juga bagi kabupaten kota yang lain di Papua Barat untuk nanti seperti yang disebutkan tahun ini ada jeda dulu, ada break. Mudah-mudahan tahun depan semua bisa maksimal di Papua Barat. Baik, selanjutnya telah hadir bersama kita Bapak Dirjen, Bapak Mualimin Abdi, yang akan memberikan sambutan kunci terkait pelaksanaan mungkin kepada Bapak Dirjen Bapak Mualimin Abdi, kami dan waktu dan tempat kami persilakan Bapak, silakan. Bapak silakan. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian ada Kepala Divisi Yankumham Provinsi Papua Barat,
para kepala divisi, baik divisi administrasi, pemasyarakatan, dan imigrasi. Kemudian ada direktur kerjasama yang juga memonitor. Kemudian yang saya hormati Ibu Almut Bisol dari Friedrich Naumann Foundation, juga ada Bu Hanung juga sama dari Friedrich Naumann Foundation. Kemudian rekan-rekan dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Tadi ada Bu Sofi, tadi Bu Ajarati udah saya sebut ya. Kemudian Bapak Ibu semua dari jajaran pejabat dari Provinsi Papua Barat, kabupaten kota yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan secara daring hari ini. Kemudian ada Deputi Direktur Elsam, Mas Andi Mutakin, juga terima kasih. Dan Bapak Ibu semua yang hadir pada kegiatan hari ini. Tentunya yang pertama kita wajib bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat karunia-Nya jualah sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul bersama melalui daring, melalui video conference dalam rangka fokus group discussion tentang sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 22 tahun 2021 tentang kriteria kabupaten kota peduli hak asasi manusia dengan jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota se-provinsi Papua Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa sebelum ada perubahan Permenkumham 22 tahun 2001, kita juga telah melakukan kegiatan terkait dengan penilaian kabupaten kota peduli hak asasi manusia dengan menggunakan instrumen ketentuan Permenkumham 34 tahun 2016 tentang kriteria kabupaten kota peduli HAM yang tentunya kalau kita lihat telah terimplementasi sejak 5 tahun yang lalu. Nah, tadi Mas Ichwan sudah menyampaikan bahwa di Provinsi Papua Barat ada 3 ya Mas Ichwan ya yang telah memperoleh predikat kabupaten kota peduli hak asasi manusia. Siapa? Saya berharap ada 3 ya. Saya berharap mudah-mudahan ke depan dengan sosialisasi ini yang terus didukung oleh Friedrich Naumann Foundation, oleh Elsam, dan terus diadvokasi oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, khususnya di Direktorat Kerjasama Hak Asasi Manusia. Mudah-mudahan Provinsi Papua Barat dari waktu ke waktu terus memperoleh hasil yang baik dan signifikan. Kami tahu Bapak Ibu semua di Provinsi Papua Barat keadaan situasi geografis yang tidak sama di daerah-daerah lain. Namun demikian bahwa dengan Permenkumham tahun nomor 22 tahun 2021 maka kita dorong semoga apapun rintangan, apapun kendala saya kira bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu semua di jajaran Provinsi Papua Barat. Karena apa? Kita tahu bahwa maka penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM itu tanpa kecuali karena kita berada di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang tentunya sebagai instrumen hukum tertinggi, tentunya sebagai mana kita ketahui ada Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, sekali lagi, ini menjadi tanggung jawab kita bersama di dalam melaksanakan program-program yang terkait dengan implementasi nilai-nilai hak asasi manusia, yaitu melalui bagaimana penilaian tentang kriteria kabupaten kota peduli hak asasi manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, memang dari waktu ke waktu partisipasi atau keikutsertaan pemerintah daerah khususnya kabupaten kota dari waktu ke waktu terus meningkat. Harapannya tahun 2021 ini ada signifikasi, kalaupun tidak 100%, angkanya di atas 95%. Di tahun 2020 atau 2019, dari 514 kabupaten kota yang telah berpartisipasi, ada 439 kabupaten kota. Oleh karena itu, kalau kita hitung persentase, ada 85,4%. Nah, kalau nanti kita dari waktu ke waktu terus meningkat dan pada saatnya nanti 100%, maka sejatinya Indonesia kita bisa menyampaikan kepada dunia internasional bahwa di Indonesia hal-hal yang terkait dengan hak asasi manusia telah dilakukan secara baik dan pemerintah kabupaten kota telah berpartisipasi dengan baik. Walaupun kita tahu memang dari kabupaten kota yang ikut berpartisipasi, ada kabupaten kota yang memang setelah dilakukan verifikasi, setelah dilakukan penilaian oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia, di wilayahnya masing-masing, dan oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, ada yang memang belum memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur di dalam Permen Kumham 34 tahun 2016. Oleh karena itu, Bapak Ibu, setelah 5 tahun tentunya kita perlu melakukan evaluasi terhadap implementasi bagaimana pemberian penghargaan kepada kabupaten kota yang telah memenuhi kriteria sebagai kabupaten kota yang peduli hak asasi manusia. Oleh karena itu, di dalam Permen Kumham yang baru tahun 2021, maka yang awalnya hanya memasukkan parameter ekonomi sosial budaya, maka sekarang kita masukkan penilaian tentang sipil dan politik yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sofi. Oleh karena itu, dengan kriteria-kriteria yang terkait dengan sipil politik dan kriteria ekonomi sosial budaya yang tadi sudah disampaikan, kalau sipil politik antara lain hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, hak atas kependudukan, kemudian ada hak ekonomi sosial budaya. Ini yang sama dengan yang lalu, bedanya digabung gitu ya. Kalau dulu hak lingkungan dan hak perumahan dipecah, sekarang hak lingkungan dan hak perumahan digabung menjadi satu. Sekali lagi bahwa mengapa di dalam Permen Kumham 22 tahun 2021 ada perubahan, maka ini semata-mata dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan yang dari waktu ke waktu ada dinamika tertentu. Oleh karena itu, di dalam Permen Kumham nomor 22 tahun 2021, kita lakukan perubahan-perubahan sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat tentang tentunya hal-hal yang terkait dengan implementasi nilai-nilai hak asasi manusia yang selanjutnya kemudian dibakukan terhadap penilaian
apakah kabupaten kota itu telah mengimplementasikan nilai-nilai hak asasi manusia sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 22 tahun 2021. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Frederick Naumann Foundation yang telah secara terus-menerus di beberapa provinsi melakukan kegiatan FGD tentang sosialisasi Permenkumham nomor 22 tahun 2021 ini yang sekarang ini dilaksanakan di Provinsi Papua Barat. Juga kepada Elsam juga yang telah juga berpartisipasi untuk kegiatan yang sama nanti di beberapa provinsi juga. Mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi, dengan adanya kerjasama yang baik antara Frederick Naumann Foundation dengan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Elsam di dalam melakukan kegiatan FGD tentang Permenkumham 22 tahun 2021. Semoga sekali lagi dengan kolaborasi tersebut, maka hasilnya akan lebih efektif, hasilnya akan lebih kita gaungkan di beberapa provinsi, karena saya memahami betul Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia memang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Oleh karena itu, saya ucapkan apresiasinya kepada FNF dan Elsam. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kita juga berharap bahwa di Provinsi Papua Barat terus-menerus berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, khususnya dengan Kepala Divisi Yankumham, Pak Alek ya, Pak Alek Pinem ya, mudah-mudahan terus-menerus didorong agar kabupaten kota di Provinsi Papua Barat dapat melaksanakan kegiatan ini secara baik dan mengimplementasikannya. Sebagai akhir kata, maka saya ucapkan selamat mengikuti FGD secara online ini. Semoga tentunya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, meridhoi niat baik kita sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya kabupaten kota di seluruh provinsi Papua Barat. Oleh karena itu, walaupun tadi Ibu Direktur Kerjasama, Ibu Sofi sudah menyampaikan materinya, namun tidak ada salahnya saya selaku Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim FGD tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 22 tahun 2021 tentang kriteria kabupaten kota